Udah? Yuk, kamera, roll and action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Atap Alumni. Tentunya masih bersama kami, aku Nabila Salfadil dan juga ada Kang Andri Nur Jailani. Yeay! Yeay. Tepuk tangan Karen. Kos bayaran. Bakal seru dan menarik banget. Karena kalau malam ini kan kita sudah kedatangan abang-abang yang lagi menyala ya Kang ya. Asik. Menyala abangku. Abangku. Ilmu padi. Apaan? Oke guys, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai atau ngosan. Itu ya, tadi singkatannya udah kesebutin gitu. Udah Enggak. tersebut. Ngos-ngosan. Ngapain? Oh, ngosan. Ngosan, ngobrol santai. Oh, oke. Ngobrol santai. Di kosan. Nah, sebelumnya aku karena belum kenal gitu Kang. Kalau sama Kang Andri kan sebelumnya udah kenalan nih di episode sebelumnya. Iya. Untuk yang abang-abang kedua Udah ini klik. Chemistry-nya udah klik. Untuk yang abang-abang kedua ini belum nih Kang, aku belum kenalan. Boleh tahu gak aku namanya? Biar. Abang-abang ini siapa? Ating pemalu. Introvert. Abangku. Oke, nama kayak anu banget ya. Aku buat ya. Kurang tapi anu. Jadi kurang tapi anu. Peci lu gak enak. Banyak yang udah kenal kali ya, yang udah anu. Ya. Ya. Nama lengkap Muhammad Irfan, panggilan Ipang. Ipang aja Pak, Ipang. Biar enak. Angkatan. Angkat apa nih? Apa yang diangkat nih? Angkatan. Ustaz Andri kan angkatan 13. Oh, 13. Berarti saya 15. 15. Angkatan saya tuh. Tuh, ketebak berarti. Biasa ditambahin satu. Mumpung masih muda. Ini banyak tipu-tipu usia ini. Tipu-tipu usia. Malum, om. Bapak-bapak Ebel. Muhammad kaumku. Boleh abang yang satu lagi nih, namanya siapa Bang? Nama saya Muhammad Fadi Ramdhani. Panggilannya? Panggilannya Ating. Oh Ating. Iya. Bang Ating ya berarti? Iya. Angkatan berapa Bang? 17. Ini beda dua-dua ini. 3, 5, 7. Pada nggak mau tua. Bang, aku boleh tahu nggak sih abang itu tahu Ummul Qura ini ya? Pesantren Ummul Qura itu dari mana sih Bang? Awal mulanya? Coba dulu nih. Teman kah? Boleh sweet kalau perlu ya? Gambreng. Ikutan Boleh. juga nih, ikutan. Iya, ikutan aja. Boleh. Kan sama-sama Sama ini. alumni. Gambreng. Boleh. Kan kamu belum tahu aku jauh lebih dalam. Jadi ikutan Boleh, dong. boleh. Ikutan dong. Gambreng. Masuk aja. Satu nanti. Udah duluan. Dia putih semua. Dia menang ya. Mana yang putih? Dia putih semua. Tahu Ummul Qura awalnya itu hasil istikharah orang tua ya. Banyak banget kan ya. Itu palu apa aku yang salah? Enak. Akang Hurung. Saat itu ditunjukkan emang dari SD itu akan dipondokkan lah. Ditunjukkan jalan ke arah Lewiliang. Jadi carilah orang tua saya beberapa pondok di Lewiliang itu, disamperin, didatengin, dimintain brosurnya. Saya nggak ikut, itu cuman bapak dan ibu saya. Gua aja kali ya. Ya, bebas lah. Banget ya orang tuanya datangin Iya, satu pondok untuk nyurvei. Ada sekitar 5 pondok lah yang akhirnya finalnya gitu. Akhirnya ketika datang ke UKI itu, saat itu ya tahu sendiri lah tahun saat itu ya, UKI keadaannya masih sangat memprihatinkan sebetulnya dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang lain. Berapa saat itunya? 2000. Saya itu masuk pondok tanggal 16 Juli tahun 2000. Zuhur datangnya. Ini nih hasil isi horor begitu. Apal bener. Benar nyala abang tuh. Ngalah. Itu. Kalau Ipang hasil togel. Hasil jorogin. Pokoknya ketika orang tua masuk Ummul Qura itu merasa cocok lah
nyaman di sini, ketika datang itu hati tenang gitu. Nah, akhirnya datang ke kiai silaturahmi ke kiai, diputuskanlah masuk UKI. Ada kisah menarik sih, ini mungkin nggak semua orang tahu, nih baru saya publikasikan. Ya di sini. Cuman di sini. Baru Cuman di sini. Baru di ekspos di. Salaman dulu. Jangan sama ini. Jangan yang itu. Kiai itu memberikan beasiswa untuk saya, jadi tidak dipungut SPP selama mondok. Wah, 6 tahun. 6 tahun. Berarti dari kelas 1. Dari kelas 1. Rugi dong. Jadi itu karena saat itu kan orang tua itu dakwah ya, di bidang dakwah, diminta istilahnya ini marketing lah, diminta bantuannya untuk mempublikasikan Ummul Qura ini ketika di dakwahnya gitu, saat ngaji, mengisi pengajian itu. Dari situlah mungkin Kiai percaya sekaligus untuk kaderisasi pesantren gitu, untuk meneruskan pesantren punya orang tua. Dan memang beberapa orang di angkatan saya ingat 4 orang di angkatan saya tiap tahun itu datang ke Kiai untuk meminta rekomendasi tanda tangan beasiswa free SPP gitu. Jadi ngomong lagi marah tuh. Enggak, ini lagi ini. Orasi. Ini saking ini pada terpukau semua, kayaknya enggak ngajak yang. Enggak, kalau gue takut. Berarti kalau abang ini kenal Ummul Qura itu setelah melewati hasil seleksi orang tuanya ya? Iya. Yang terketuk Beberapa, pintu hatinya iya. untuk memasukkan abang ini ke pesantren Ummul Qura. Perut lu enak banget. Dari Sumatera kan ya asalnya? Orang tua Palembang, bapak Palembang, ibu Bogor. Nah, tapi Blaster. dakwah orang tua saya itu udah di Bogor. Berarti pas masuk sini emang udah domisili Udah di domisili Bogor. Bogor. Yang Cina siapa yang Cina? Gopang. Itu Apa bukan? yang Cina Panglima Cheng Ho. Saya enggak. Ya iya. Enggak tahu keturunan dari mana, emang gen Palembang ya kayak gini lah. Gen Palembang. Gennya seperti ini. Cengok kayak merek tinggi. Nggak boleh sebut. Nah, Nah, kali aja endorse ntar habis ini. nah, tadi kan udah ya, abang yang ini udah menjelaskan awal mula tahu Ummul Qura itu dari mana. Sekarang Bang Ipan dong, aku pengen tahu dari mana sih tahu Ummul Qura itu? Kalau gua awalnya tuh kakak abang. Abang itu pesantren di sini. Kebetulan seangkatan sama Bang Andri. 13. Awalnya masuk ke sini nganterin kakak masuk Ummul Qura. Cuman nggak tertarik awalnya karena kan dulu masih gubuk. Jadi nggak tertarik sama sekali sama Ummul Qura. Dan memang karena ibu lagi itu single parent, jadi nyuruh anak-anaknya itu biar masuk pesantren, karena tinggal kalau sekolah di luar mungkin nggak sanggup untuk ngawasin lah gitu. Udah tercetus tuh ketika nganter kakak itu udah nggak mau pesantren di Ummul Qura karena fasilitas dan kamarnya itu ya segitu adanya gitu. Jadi nggak mau. Awalnya masuk di salah satu pesantren di Cibinong, 1 tahun di sana, tahun 98 lulus SD, masuk di sana kelas 1 SMP, cuman betah 1 tahun baru pindah ke sini tahun 99 berarti. Matrud di sana Matrud enggak saya. Kasusnya apa? Enggak Matrud kalau sono di sana alhamdulillah. Bawain. Lulus sampai kelas 1. Dia jawabnya berhenti dulu. Meragukan. Biasanya kan yang udah begitu. Iya. Alibinya enggak betah. Iya, biar naik kelas di sini ya. Tahun berapa masuk, Bang? Tahun 99. Bulannya inget gak? Tahun ajaran baru lah, ya biar kita kan bukan hasil psikolog. Jadi lupa. Yang diinget tahunnya doang ya. Tahunnya. Tanggal, bulan, hari. Hari apa itu ya? Gua hari Minggu waktu itu. Iya. Pas wisuda. Sampai ke sini jam berapa? Zuhur. Masya Allah inget. Ingat. Wisuda angkatan 1 berarti ya? Iya. Oh iya. Jadi angkatan pagi, angkatan 1 wisuda di masjid, siangnya datang lagi. Emang rame. Pas wisuda angkatan 1.
Lu masih inget gak MC-nya siapa? Kan belum datang, nggak ngelihat ke masjid. Sorry ya. Enggak, pengen sorry. pengen sholat gitu. Tapi nggak MC-nya tahu yang pertama gitu. yang MC-nya Bang Andri? tahun 2000. Iya. Tempatnya di masjid. Masjid, Iya, masjid. masjid Nah. gitu. Siapa coba MC-nya? Nggak tahu. Ya, Kita Ibu malah. Oh, Kirain nggak tahu. Kirain nggak tahu juga. Sama, nggak tahu juga. berarti tahun 2000 di 2000. masjid. Wisuda. Dia mau bilang MC-nya dia. Dia mau sombong. soap. Jujur Malah lu. umur segitu lagi. Berarti kelas 1 ya, kelas 4 ya? Kelas, wah, lupa, bukan hasil isi horor jadi lupa. Tuh, tapi yang jelas waktu itu gue MC wisuda perdana di masjid. Angkatan kedua MC masih gua. Ya gini-gini juga pakai lah. Cuman udah di panggung ya, angkatan kedua. Angkatan kedua Udah di panggung. Udah di panggung. triplek, Iya, triplek. asbes. Udah di Sampai angkatan gua yang ke-13 tuh. Triplek masih. Triplek masih. Angkatan keempat baru Angkatan panggung. ke-14 udah mulai pakai panggung yang istilah di Putri itu school office SO. Angkatan 2 tuh Yang yang Tol dekat Hasan Masjid ya? Putri. Tol Iya. Hasan ya? Tol Ya, Hasan. Oke, almarhum Ki. Itu gue yang ngawal Tol Hasan, Pasus dulu. Oh, Pasus. Bang, Pasus yang aku mau nanya dong, kan tadi dari cerita abang itu, abang sempat mondok di Cibinong ya, Iya. daerah Cibinong. Nah, itu kan selama 1 tahun. Hmm. Itu gimana tuh bang bisa tiba-tiba pindah ke Umul Qura? Kan yang awalnya tadi kurang tertarik lah ya ke Umul Qura ini. Jadi emang karena di sono udah nggak betah, ya namanya anak kelas 1 SMP ya. Pada zaman itu, zamannya ingat saya kelas 1 itu mungkin pas zamannya ninja ya, Bang ya. Zamanan ninja itu, zamanan ninja. Jadi kan kayaknya kondisi pondok pada zaman itu tahun 98 itu 98 99 itu lagi horor-horornya ya. Penting ya. Lagi genting-gentingnya, jadi setiap malam kita bangun ada apalah gitu. Jadi bulis ya, apa namanya, yang ronda lah, santri yang ronda itu kan pesannya kayak horor banget gitu. Nah setiap kita ngelihat itu kok namanya nggak ada saudara di situ, nggak ada apa kan, akhirnya ya jadi nggak betah lah intinya. Akhirnya ibu memutuskan untuk udah satuin aja lah sama abangnya gitu, biar terkontrol. Kan kita kurang tapi anu di sono gitu, jadi gitu. Apa Jadi di Kurang sesendok ya. biar kekontrol akhirnya dimasukin ke sini. Dir, boleh nanya nggak Dir? Kameramen. Spesifik dulu pondok tuh gimana sih? Kondisinya itu Karena masih Pondok mana tuh? Di mana? Di Mulpuro. Oh, Mulpuro. Jadi zaman ente masuk tuh gimana? Dari dulu angkatan 3 dulu gimana? Oh, Ntar kan dia kita lihat. 13. Dia kan Oh, iya. kita tua sih. Gua 27. Udah ketahuan. Jauh banget ya. Udah enak ketahuan. dulu dari yang dari awal cerita. Ente pas Enggak, maksudnya lebih kayaknya enggak pas lu baru masuk Berantem pondok dah. itu posisinya kayak gimana? Nah, kalau gua nih posisi pondok pada waktu itu gua datang, karena gua udah masuk kelas 2, itu udah ada gedung di yang samping rumah Kiai. ya. Oh, Itu kemudian. udah ada sejejer tuh. Dulu kamarnya Baitus Salam namanya ya, apa kalau nggak Baitul salah. Muhaimin dulu. Baitul Muhaimin. Gua ngefans sama ini kameramen dulu. Main bolanya Baitul Muhaimin. Iya. Nah, itu dua jajar tuh. Iya. Dua kamar atas, 2 kamar bawah. Nah, gua kelas 1, kelas 2 itu masuk, kamar bawah itu dipakai kelas sama Putri. Jadi Putri kelas 1 itu masih ke situ tuh, kelas 1 sama kelas 1 PK kalau nggak salah deh. Nah, di situ itu lapangan yang sekarang yang sekarang panggung itu kelas tuh. Nah, itu kelas 2 tuh, kelas 2 di situ. Wali kelasnya Ustadz Puji Rahman. Nah, masjid, rumah Kiai sama kamar Putri itu. Nah, itu doang tuh yang gedung. Itu tahun 99. 9. Apalagi dirimu Makanya dari Tahun- beliau dulu dong, dari tahun beliau berapa ke sini. beliau baru masuk kan kesini. gitu. Dia takut kelihatan tua. Gua harusnya terakhir soalnya udah agak lumayan lah. Gimana, Pak? Siapa dulu jadi kondisi pondok? Nah, dari Bang Andri Bang Andri dulu nih. kali. Dari Bang Andri kan Maksudnya nanti teman-teman alumni yang lihat ini kan juga pengen tahu tuh. Dulu tuh pondok tuh gimana sih? Iya. Tapi ntar siapin instrumen sedih ya. Oh, ya. Mengsedihkan. Jikalau Tapi serius nih, serius. matahari- Ya kan kalau kayak Ating, Ipang kan udah nyeritain ya proses awal masuk sini, hasil istihoro, hasil apa ini? Hasil nyopet tas. hasil dipaksa. Tapi kalau gua rendah dari serius,
pribadi gue ini emang terlahir dari keluarga yang tidak beruntung lah. kurang beruntung. Nggak Ini ada- bagi saya tidak beruntung. nggak ada Pak Untung Tidak berarti. seberuntung kalian gitu. Nggak ada pengumuman. Yang Nggak ada Pak Untung berarti. dari sisi orang tua itu kalian punya figur masing-masing, ada ibu, ada bapak gitu. Jadi kalau misalkan gue ditanya tahu Oki dari siapa, dari mana, nggak pernah lepas dari meneteskan air mata, nih serius. Sampai detik ini gue belum tahu muka bapak gue tuh kayak gimana gitu. Makanya dari sejak SD, 6 tahun di SD, ketika keluar ijazah SD itu nama orang tua Yudi dalam kurung almarhum. Sampai masuk ke sini MTS sampai MA pun ijazah itu orang tua Yudi almarhum. Singkat cerita itu ternyata bapak masih ada, Bel. Cuma sampai sekarang belum Baru tahu tahu nih. keberadaannya di mana gitu. Baru tahu nih, Cak. Ya karena gue baru cerita gitu. Nggak usah lu. Jadi banyak yang baru tahu kelas sekarang ya. Jarang deep talk soalnya. Jadi bagi teman-teman alumni mau curhat di sini. Curhat dong, Bang. Jadi memang Jiu. Pak Adus bin Nikmah dari SD ini bukannya sombong ya, takabur banyak nggak apa-apa lah. Iya. Jadi dari SD itu punya prestasi lah. Bahkan dulu itu kan gua kelas 6 SD itu masih Eptanas. Iya. Ya, masih saya. Nah, ketika Eptanas selesai, Pak Adus bin Nikmah gua tertinggi sekecamatan Citerep. Masya Allah. Ada. Kalau bicara Menyala ini prestasi baru nih. dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin teman-teman gua di kelas itu udah bosen juara 1 si Andri lagi. Dia tahu kayaknya di pikiran ya udah semester ini. Iya. Gila lu. Ya, Pernah satu saat prestasi saya turun, Bil, dari 1 ke 2, dimarahin abis-abisan sama keluarga. Dalam hati, buset, 2 aja dimarah-marahin sama orang tua ya, sama keluarga. Orang yang prestasinya anggap secara akademik ya, terakhir itu setiap catur bulan, dulu catur bulan. Iya. Cawu 1, cawu 2, catur bulan. Per 3 bulan. Nah, ujian itu dalam 1 tahun 3 Tiga bulan. Catur bulan 1, catur bulan 2, catur bulan 3. Naik-naikan kelas tuh. Itu kalau teman-teman setiap pergantian catur bulan itu pasti tas baru, sepatu baru. Kalau saya, Bil, untuk dapat uang jajan sekolah aja pagi-pagi harus dagang gorengan. Dulu mie ayam 1 porsi 250 perak. Wih, ketahuan tuanya dong gua. 250 perak. Seporsi 250 perak. jauh banget gitu. ya Iya. dari masanya kan. Jadi kalau iya, yo, Abil mah tuh jauh. Tuh, seumuran sama anaknya. Masih cocok jadi pasangan mah. Ada. Pasangan host podcast. Ngiri banget sih. Usaha mulu. Usaha harus ikhtiar. Jadi memang harus ada usaha untuk bisa dapat uang jajan gitu. Nah, karena memang saat itu namanya masih kecil ya, di keluarga itu mereka bilang bahwa saya anak yatim. Sampai selama SD itu dimasukkan ke Yayasan Yatim Piatu. Padahal nyatanya gue bukan anak yatim, bapak masih ada gitu. Nah, singkat cerita di akhir NEM tertinggi ada penawaran, dipanggil lah gue ke ruang kepala sekolah. Ada penawaran, kamu NEM tertinggi silahkan pilih SMP negeri manapun. Nah, di kelas 4 gue hampir putus sekolah saat itu loh. 4 SD. 4 SD hampir putus sekolah karena ya itulah bagi saya terlahir dari keluarga yang memang tidak beruntung. Nah, di situ ada program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Masih nyambung. Nyambung. Tua berarti lo. Iya, nyambung. Abil nggak nyambung kan? Enggak tahu gue. GNOTA. Dia nggak pernah nonton TV berarti. Ya. Oh. Nah, dapatlah kita beasiswa. Jadi penawarannya boleh masuk SMP negeri manapun pilih. Tapi nggak tahu kenapa dalam hati, pengen masuk pesantren. Akhirnya penawaran beasiswa SMP negeri itu gugur. Triggernya apa tuh, Bang? Pengen masuk pesantren. Kan biasanya orang ada triggernya ya, pengen masuk pesantren. Kayak dia kan emang Orang tua. bapaknya orang tuanya Orang tua. punya ustad. Karena Kalau gua memang- kan memang abang ada basic Empok gua emang pesantren. Oh, Di nyambung berarti. Dulu Darul Ulum Bantar Kemang. Cuma nggak tahu kenapa kok hati pengen masuk pesantren aja. Cuma nggak tahu pesantren manapun lah gitu.
beres, kata keluarga, kalau kamu mau masuk pesantren silahkan, tapi nggak tahu kapan ya, nggak ada biaya. Singkat cerita ada orang datang ke rumah, namanya almarhum Bapak Suyoto. Itu ngedengar kalau gue pengen masuk pesantren, ngajakin lah, ayo ikut Bapak. Singkat cerita diajak ke sini, ngeliat kondisi jauh sih dengan yang sekarang. Kamar triplek masih ngerasain kan kalau Iya. Kamar triplek masih ngerasain. kelas triplek, asbes dan lain-lain. Artinya kondisi kita saat itu angkatan ketiga, gua masuk tahun 96. Dan Terus SD 96 masuk sini, masih ada telepon koin di situ. telepon telepon koin. Koin, Telepon habis itu koin. kartu Dari kan? koin kartu. Hmm. Belum nyambung kan telepon nyambung. kartu bolong-bolong belum nyambung kan. Dia mah Iya kekinian. banget. Wartel aja nggak ngalamin kayaknya Iya, deh. itu masih ini gimana ya bayangannya? Karena pengen masuk pesantren ya udah diterima-terima aja. Bicara kondisi ya jauh lah, no. Jauh dibandingkan angkatannya Aping di tahun Aping Aping. tahun 2000 2000, tahun 99, 96 jauh. gimana tuh? Maksudnya di Mengsedihkan. Cuma karena kita tuntutan ya, bicara tuntutan kita punya komitmen pengen masuk pesantren ya udah kita terima aja. Dan bicara mental santri zaman dulu, mohon maaf, secara disiplin ketat. Kekerasan, yes. ngerasain kan? Iya. Ngerasain. Namanya tamparan-tamparan. Iya. Mending nampar pelan-pelan. Iya. Namparnya kenceng. Tamparan Sampai sayang. Abil tahu kamus John Eko? Bahasa Inggris. Yang bahasa yang Inggris. tebal segini. Lu pernah belajar nggak sih? Sebab nggak tahu. Kamus Munawir, kamus Munjid. Oh, itu sering mendarat. Yes. Pas ditampar, Di TV yang ngomong. NSP keluar. Ini hasil tamparan nih, gemoy ini. Itu ditamparnya sama pengurusnya atau Beberapa pengurus, beberapa guru-guru, karena memang ya kalau zaman sekarang ada hak ya, hak asasi Iya. manusia. Dari lihat teman. Komnas ya kan. perlindungan Iya. perlindungan? Jadi ketika kita laporan ke guru-guru, laporan ke orang tua jawabannya ya harus diterima, itu resiko, bagian dari resiko. Kalau misalkan kamu ngelanggar ya terima Malah sanksi. ngomelin Beda Iya, banget ya bener. sama Jadi nggak dibela kita. zaman sekarang. Karena keluarga memasrahkan sepenuhnya pendidikan kita ke pesantren itu. Ya bisalah ngebedain hasil mental ya, mental Iya. kita dulu dengan mental anak sekarang. Nah, setelah tadi kan kita udah denger nih ya bareng-bareng cerita dari Kang Andri ini sendiri, juga dari Bang Ipang. Bang Kotan. juga Bang Ating. Nah, itu sangat luar biasa ya ceritanya. Dan aku pengen tahu dong pengalaman apa yang Wah, udah mulai kiranya akun, benar-benar berpesan gitu. Boleh satu-satu dari siapa atau mau gambreng lagi? Betulnya tadi Enggak, dia gambrengnya. putih semua. Kita hitam semua. Menang dia lagi ntar. Iya. Boleh-boleh dari siapa dulu nih? Pengalaman apa nih? Pengalaman terseru, kayak terkocak atau yang emang benar-benar berkesan deh gitu Kalau- selama mondok tuh. Kalau seru, karena dulu kita anak kecil ya, dan juga belum ada gadget, belum ada internet. Jadi memang main gitu di pondok pun main ya, maksudnya mainnya dalam arti karena kita belum kenal internet ya seru lah gitu, ketika ngobrol ya kita curhat apa segala macem gitu kan. Terus juga pengalamannya sih kalau yang nggak bisa dilupain ya, karena dulu pernah aktif di Pramuka ya. Aktif di Pramuka itu sebenarnya pelarian. Sekarang pun ya pelarian biar betah aja gitu. Ya karena kan kalau nggak ya sekarang pun santri yang ditekankan itu memang harus aktif. Kalau nggak aktif itu apalagi zaman dulu ya, kita santrinya juga nggak begitu banyak. Terus juga ya kayak tadi Bang Andri bilang, disiplin itu nggak selembek sekarang ya, lumayan ya, walaupun nggak relate dipraktekin di tahun-tahun sekarang gitu. Nah pada zaman itu pelariannya itu kita harus aktif di salah satu kegiatan di pesantren, karena kalau cuman belajar doang ya banyaknya yang nggak betah gitu. Nah akhirnya aktif di Pramuka, dan alhamdulillah pas kelas 3 sanawiyah itu diutuslah sebagai perwakilan Kecamatan Luliang mengikuti Jambore Nasional. Itu yang paling paling berkesan ya, karena mungkin pada zaman itu Jambore Nasional sebagai prestisius lah, kebanggaan lah. Karena nasional ya, kita berangkat nasional.
dan perwakilan itu nggak sekabupaten Bogor, nggak semua kecamatan kebagian gitu Bang. Jadi kita disaring di Jambore cabang di Bogor, disaring kepilihlah 20 orang, 20 putra, 20 putri. Nah salah satunya gua dapet, alhamdulillah itu mewakili Kecamatan Luliang dan juga Pesantren Umul Qura. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Dari Pasus punya usaha. Ini pengusaha Bil. Nah. Masya Allah pengusaha. Ini dong, spill dong namanya. Nah, ini boleh promosi Iya. berarti ya. Ya, sampai ke usaha pun sekarang masih pramuka, jualan perlengkapan pramuka. Kedai pramuka Bisa terus itu. snapper. Boleh. Alhamdulillah kalau yang begitu-begitu mah kagak bisa. Jangan lupa jelasnya ya. Jadi enaknya pramuka itu banyak segmennya. Jadi kita nggak yang harus begini, yang penting kita have fun aja. Pikiran pas giliran yang kayak begitu gitu ngasih yang pinter aja. Enggak, dulu dia hafal kok, gua anak buahnya dulu. Dulu dia ngajarin. Lu bagian apa dulu? Sekretaris. Sekretaris. Tapi pasusnya di kelas 3. Jadi Pasusnya banyak kelas tiga berhenti. Iya, kelas angkatan gua banyak yang berhenti, Bang. Oh, berarti Pasus juga. Iya. Gua kan juga Pasus. Emang Pasus? Kelas 3, Bang. Pas Guntur ya? teman-teman teman-teman gua pada berhenti, gua dimasukin. Oh, Gua Pasus Lupa kedua, Pasus perdana kan abang lu. Iya. Ojan. Jan. Nah, gua Pasus keduanya. Emang iya? Bang Iwan Topik masih ingat nggak? Oh iya. Lu yang ngajarin gua semapur, morse, dulu dia Itu kan hafal. nyontek. Karena sekarang udah tua. Oh iya. Sekarang tua. Sekarang jadi kalau dulu have fun, sekarang jadi duit jadinya. Tapi dari sekretaris sekarang expert di bidang media ya. Media. Yang megang UKI Media. Oh, Masya Allah. Silakan mau pesan percetakan. Megangin tiap hari media. megangin. Gua kayak kemana-mana. Ntar Abil nyetak undangan, Nah, kita nyetak undangan ke dia aja. Undangan acara. Ntar bini gua nonton konten di Bumi nah. Aman. Nah, tadi kan udah tahu juga ya Kang Andi terkait pengalaman dari Bang Ipang. Ipang. Oh iya, Bang Ipang itu sendiri. Aku pengen tahu dong pengalaman yang paling berkesan dari Bang Ating itu sendiri kayak gimana sih? Ya mungkin sama, salah satunya pramuka juga. Jadi teman saya banyak berhenti, saya dimasukkan nih. Jadi cadangan. Itu saat itu pertama kali lomba di Kota Bogor, biasanya kan di kabupaten, kecamatan gitu. Pertama kali Bang inget nggak di mana? 2 Oh, berenang berenang siang. Iya. Oke, iya. Gue pengen nanya, masih inget gak yang juara 1 di UIN Ciputat? Pidato bahasa Inggris. Oh, itu dia. Itu kamu. Nggak boleh sombong. Jangan cerita Kakak mulu, banyak tahu yang pakai. Iya, kan pengen ditanya prestasi apa? Abin nggak nanya ke saya. Itu. Zaman angkatan 4, angkatan 5. Udah nggak asing dong sama suara gue ngumumin gimana gitu. Ringan. Itu yang paling dirindukan sama santri-santri. enggak, lu jarang dipuji ya. Makanya gue muji diri sendiri. Haus pujian. Silakan. Minumnya apa ini? Ugia. Sponsor. Ini belum kebagian Iya. gua nih. Ini belum kebagian. Tolong dirembes ya, Pak Pontren. Cuman 3 nih belum kebagian. Karena belum masuk Ukiah. Ntar kalau udah masuk 1 krat di sini. Lanjut tadi ya di Man Iya. 2 itu Iya. pertama kali. Biasanya tuh di kecamatan kita selalu juara 2, inget gak Bang? Oh iya. Kita tuh Oh, di Luliang nggak pernah juara. nggak pernah juara kita. Paling 2, mentoknya 3. Kita ke Bogor. kota juara kita. Juara bener. Iya kan? Berapa? Lu penggalangnya, Iya. gua penegak. Iya. Benar. Umum juara 1. Juara 1. Padahal di kecamatan kita Agak diremehin. agak diremehkan gitu. Karena kita masih Biasanya kayak gitu sih. masih Ya. biasa kan lagi itu kan Umul Qura belum begitu Belum tapi anu biasa, lah Pak, gitu. ya. Kalau beliau nih emang prestasinya. Sebelum minta dipuji kita puji dulu lah. Dia apel selalu disebutin. Harus pakai kode. Iya. Kita jatuhkan. Karena Oh, beliau yang mendobrak lomba lagi itu baru pertama kali berarti ya, Bang ya? Baru lomba pertama bahasa kali. ya? Iya. Baru itu ya? Itu lomba gue yang terakhir. Jadi memang ya mungkin kepercayaan dari pembimbing. Makanya kan tak kabur banyak nggak apa-apa nih. Semua boleh. Sempat pengalaman lomba di Universitas Ibnu Khaldun, terus kemudian di Masjid Raya Bogor. Terakhir itu dulu kan masih IAIN. Iya, Syarif Hidayatullah. Sekarang kan UIN. Dan sedihnya kita itu
kalau kita diutus untuk menjadi peserta lomba itu nggak ada fasilitas pesantren. Jalan Kalau sendiri? sekarang kan ngangkut. Oh, ngangkut. Sekarang kan mobil ada ya, Iya. fasilitas pesantren diantar mobil, kemudian pembiayaan juga. Kalau zaman kita dulu ya harus ngangkut dari pondok, ngangkut lalu kemudian dengan berbagai macam segala keterbatasan. Kita kan dulu masih komputer tuh masih Jarang. barang langka ya. Masih pakai disket loh. Akhirnya teks bahasa Inggris gue tuh pakai tulisan tangan. Di saat kita nyampe ke EIN saat itu, ternyata beberapa pesantren di luar tuh mereka sudah menggunakan ketikan rapi komputer. Bukan mesin tik, bukan? Bukan, Oh, bukan mesin mesin kecamatan. Dengan segala keterbatasan. Kru, gimana sih? Iklan. Salah dong, salah. Kok malah jadi yang ono Sorry, jadinya? sorry. Udah, aman. Nggak lo maju nih. Taruh kali Kak. Tengah nih. Nah, ini Nah, iklan sebentar. Bukan iklan, ngerusuhin. Aku pengen nanya dong, kan tadi udah bahas juga ya semua, kurang lebih banyak lah ya yang udah kita bahas. Aku pengen nanya dari Kang Andri itu sendiri dulunya pernah menjadi pengurus apa, juga yang lainnya tuh pernah jadi pengurus apa sih di sini? Pokoknya saya mah tukang bagian ngumumin deh. Kalau Sama di penerangan, nyalain lampu. Nah, iya. Tukang nyalain ini genset. Nyalain lampu. paling resep, Nyalain genset. paling resep, asli paling resep. Tukang nyalain Pokoknya genset kalau udah mati berarti. lampu, seneng. Wih, banat. Sebenarnya tuh apa ya? Gini, Banyak cewek-cewek. genset. Itu basaran. Bahasa Arab. Masuk ke komplek putri. Banget ya ini. Tenang, Bil. Ntar. Udah mulai jatuh hati. Secara perlahan, Abil akan bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Ada pembinaan, not pembinian. Bisa aja ya. Jadi genset masih di bawah tangga lah gitu ya? Masih bawa tangga, pakai apa istilahnya? Tarik yang itu Tarik kan? begitu. Oh. Jadi saya tukang ngumumin informasi apapun kita yang ngumumin. Mati listrik kita yang nyalain. Sampai nggak ada air, urusan pipa dan lain-lain. Kalau sekarang bagian kan terpisah. Terpisah. Bagian Yang terpisah. tukang ngumumin bagian Beda. bahasa, kelistrikan dengan perairan terpisah. Aku mau tanya gitu. Nah, ketika nyalain lampu dan lain sebagainya itu pernah ada pengalaman kesetrum nggak sih? Kalau kesetrum udah pasti. Udah pasti. Ya, Gimana tuh? deket Abil aja udah kesetrum. usaha terus. Pasti ada pengalaman kesetrum, pasti ada. Cuma ya karena emang apa ya, itu menjadi tugas kita sebagai pengurus, masing-masing kan bagian masing-masing pramuka dengan profesi kepramukaannya, sekretaris gitu. Jadi apa, menjadi pengalaman kita selama di pesantren saat itu. Berarti ini waktu itu dulunya tukang nyalain lampu lah Iya, ya, iya. Sama ngumumin. menginformasikan, iya. Kalau ada yang kalau ada yang melanggar. Jadi dengerin suara Bang Andri ini antara dua, antara deg-degan Iya. sama seneng. Kalau pagi-pagi tuh suka manggilin juga yang datang orang tuanya ya, Bang ya. Iya. Dia Sama kalau bulis kadang-kadang. Cuma kalau lagi ngumumin nih pendakwahan, itu ramenya ketika beres pengumuman. Kalau Iya. namanya nggak disebutin, Alhamdulillah. Lempar-lempar kopiah malah. Kang Andri tuh dulunya udah kayak Intel belum sih? Intel berapa? Intel 4. Intel Pentium. Jadi dia tuh Mantau. jadi dia tuh nggak mantau. Jadi dia tuh cuma nerima nerima informasi. Kalau diumumin apa gitu. ya, jadi bagian informannya dia gitu. Jadi ngumumin ke kan biar santri pada tahu bahwa dia dipanggil apa enggak untuk pelanggaran. Nah, beliaulah yang manggilin. Kalau Bang Ipang itu sendiri tadi pengurusnya di Pramuka. Pramuka. Di Pramuka. Jadi masih linear. Pasus, Pramuka, Pengusaha pramuka. pengusaha Pramuka. Jadi jenjang karirnya seperti itu. Ngelatin, Hah? ngelatin. Kalau Ating? Gini ya, kalau saya nggak linear sebenarnya. Kalau tempat saya pasus bagian pelistikan, nyalain lampunya nggak pakai saklar, nggak dulu. Oke, Pak. Kabel digini-gini, gesek-gesek. Ingat nggak pernah? Lampu nih, kabelnya ada 2, digesek-gesek sampai nyala. Oh, lampu yang Ingat nggak? panjang-panjang ya? Iya, yang kabel. Oh, neon panjang. Neon. Iya, yang digitu-gituin. Iya. Kan nyalainnya kalau ini kan gampang ya, tinggal nyalain kalau sekarang. Kalau dulu enggak. Itu Saya tuh keliling kelas. Semua kelas itu kelas Sendiri 4. Enggak, ada Ada 3 orang. Jadi kelas ini nanti
sampai nyala, ganti ke kelas mana, muter itu tiap sore Selain saya. digesek-gesek kabelnya, Iya. itu kan suka diusapin tuh. Iya, bisa benar. Sampai nyala. bener. Itu kelas 4 saya jadi pasusnya. Keluar tuh cahayanya. Lampunya kan sepanjang gini. Iya. Disapin Sampai keluar, sampai Iya. nyala. Nah, itu saya sempat jadi pasusnya. Astagfirullahaladzim. Terus kata beliau kalau mati lampu lari, saya ikut lari juga. Nyari bensin. Ada pasusnya ngisi. itu ya? Ada Bagian pasusnya. listriknya. Iya, Sempat. kita punya timnya. Iya. Pengalaman gua nih, kalau mati lampu, gua mah langsung ke sit. Yang larinya kemana? Gua mah lari ke Banat. Kalau gua enggak yang bawa putra. Gua waktu itu Ustadz Harliana, pembimbing Ustadz Nikmat. Beliau mah udah banin aja. Pokoknya kalau gua mau gercep Banat. Berapa pasti. orang lagi tuh jadi pengurus? 3 3. apa 4 gitu. Gua Ustadz Harliana. Oh ada Haji Abdul Salam, alumni kedua. Oh, masih Partner. gabung ya? Masih gabung. Masih gabung 2 generasi jadi 1. Iya. Jadi ini ngelanjutin emang kata Bang Ipang supaya kita betah di pondok itu kayak gimana, emang harus banyakin kegiatan. Salah satunya saya ikut pramuka iya. Jadi pasus, pelisikan iya. Jadi tim bola iya juga sama bola iya. Iya Bang Danu. Hah? Kiper. Kiper. Pukul, Dari kiper iya. Legend. pokoknya. Sama Herman Jayusman ya kipernya. Herman Jayusman. Nanti aku penasaran deh, sebenarnya masih belum masih bingung gitu. Itu sebenarnya membuat podcast Atap Alumni itu idenya atau yang pertama kali kepikiran kayaknya bikin podcast Atap Alumni bagus deh gitu. Nah itu tuh tujuannya juga untuk apa? Kira-kira itu dari siapa sih Kang awalnya tuh? Ya, pertama sih ngelihat dari trending ya. Saat ini kan penggunaan media sosial kan sangat gencar sekali. Bahkan anak-anak anggaplah batita ya. Batita di bawah 30 3 tahun juga udah. Di bawah 30 tahun. Kirain nggak bener salah gitu ya? Trigger. Berarti ini nggak masuk balita Bang. Kan bukan di bawah 30 tahun udah di atas. Balita di bawah 50 tahun. Itu udah nggak aneh lagi dengan yang namanya gadget gitu. Nah, kita mencoba untuk Udah jadi judul podcast batita. kita mencoba untuk menggunakan media seperti ini, salah satunya podcast sebagai expose alumni. Berawal dari ya biasa ngobrol-ngobrol seperti ini, lalu ada yang punya ide, kenapa kita nggak bikin podcast aja gitu. Nah, penamaan atap alumni pun nggak langsung tertuju ke atap alumni, banyak penamaan. Tiba-tiba sepakat di atap alumni dengan tujuan podcast atap alumni ini kita akan mengangkat semua segmentasi alumni yang ada. Kan yang 4 kemarin kan momentumnya pemilu, alumni mencari kursi. Lalu malam ini ya kita spill dikit kegiatan kita saat santri dulu, terus masa-masa perjuangan kita. Nanti juga ada beberapa segmentasi yang masih kita keep ya. Kita nggak bisa. Yang jelas ya channel podcast Atap Alumni ini kita bermaksud untuk mengangkat semua kiprah alumni di masyarakat sehingga itu bisa diketahui di masyarakat luas. Keren nggak? Keren banget. Nyala aku. Nyala. Burung. Bikin lagu Batita atau Balita gitu ya. Udah siapin aja 5 juta. Bye-bye. Podcast Atap Alumni ini bertujuannya untuk menjadi wadah gitu ya Betul, untuk betul. alumni Betul. yang nantinya membutuhkan ataupun yang akan kita ekspos di podcast Atap Ya. Alumni itu sendiri. Karena alumni kan udah hampir 8.000 di database alumni sendiri yang hampir mencapai 8.000, kita kan belum bisa tahu satu-satunya. Benar. Sampai saat ini siapa alumni yang memang sudah kiprahnya ini sudah terekspos meninggi. secara menyeluruh, siapapun tahu, kita masih menyisir lah. Mudah-mudahan dengan adanya podcast seperti ini semakin banyak alumni yang bisa kita jaring untuk kita expose. Dan ini kan gambaran juga buat adik-adik kelas nantinya yang calon-calon alumni. Oh, ternyata IKAPMI memiliki wadah, bahkan kita menginginkan IKAPMI ini menjadi pusat informasi. Sampai kita ingin menjadikan IKAPMI ini adalah anggap loker-loker
yang masih kesulitan untuk mencari lowongan kerja, kita rencanakan untuk memprogramkan job fair dan lain-lain. Banyak sebetulnya program-program IKAP yang ditawarkan. Nah, lewat konten podcast ini mudah-mudahan bisa terangkat semuanya lah. Harapan Bang Ating sama Bang Ipang apa di Ya, atap boleh, boleh. Harapan di atap alumni ini ya karena kita udah 8.000 ya, apalagi udah banyak dan juga pasti banyak yang nggak kenal. Ya mudah-mudahan di atap alumni ini kita bisa kenal satu sama lain. Silaturahmi. Ya silaturahmi. Kita kan ntar kita mau ke Aceh ada alumni, mau ke Papua ada alumni, tahu dari atap. Makanya pada subrek. Begitu. Ya. like and share loh. Like and share loh. Nah, Harapan dari Bang Ating? Ya harapannya semoga semakin infonya cepat meluas lah. Ya alumni yang lain tolong bantu share di grup-grup angkatannya, dan silaturahmi ini terus tetap terjaga gitu. amin. Enggak banyak saya harapan. Boleh. Banyak harapan nih. Terlalu banyak harapan. Yang paling banyak harapan di Bekasi sebetulnya. Harapannya. Iya. Tapi yang jelas Bil, harapan saya ke Abil banyak banget. Gua udah nembak pakai gitu. Ayo. Tenang, stok masih banyak. Mungkin terakhir ya, karena dari Oh, closing statement. belakang layar Udah closing ini, 5 Bang. menit, 5 menit gitu. Nah, aku pengen ngasih challenge ke abang-abangku semua di sini. Aneh. Lanjut Untuk Bel. sedikit flashback. Takut amat dikasih challenge. Challenge apaan nih? Kira nggak berani. Challenge apa nih? Flashback. Aku dengar-dengar ya kalau semisal di Umul Qura itu berbicaranya pakai ngomong itu bahasa Arab atau enggak Inggris ya? Wah, ini namanya jebakan maut ini. Aduh, saya pengurusan pengen- Google soalnya. Aku pengen denger dong ini semuanya ngobrol pakai bahasa Arab ataupun bahasa Inggris deh gitu. Tapi Ah, gila ini. tapi Saya udah 20 tahun ini. Tidak berbicara bahasa Inggris. Mahalan. I cannot. ada kemungkinan, tapi syaratnya satu nggak boleh gibahin Abil karena Abil udah ngerti. Waduh. Bil, jangan terlalu husnuzon sama kita. Kali-kali suuzon dong. Udah dia baru gua sebentar baru. Lah. Janibi Jamilah lah. Jamilah. Hah? Jamilah. Ya, Jamilah lah. Jamilah. ya stati lah. Jamilah lah. Anak laba. Tuh, itu bahasa Arab. Artinya apa? Jangan pipis sembarangan, Bil. Emang iya? Panjang kan? Kalimatnya panjang. Artinya Aku mau tanya. Suka malu kalau ngomong bahasa Arab itu. Nggak apa-apa, Pak. Bahasa Inggris kan nggak Iya, apa-apa. oh. Karena kan juga nanti sana juga kangen juga lah Oh, bahasa iya. Arab, bahasa Inggris. Benar. Semampumu aja. Atau baru Man aropa lu gota kaumin salima min makrim. Wah. artinya saya sendiri. Cari sendiri. tapi memang FYI for your information ya. Iya. Tapi masih nanya aja FYI Kan ini apaan? ceritanya Yang ambil milenial. Iya. Gitu. For your information buat teman-teman alumni, Abil ini memang bukan alumni UKI, Iya. tapi beliau adalah Beliau, Masya Tapi Allah. Abil ini mahasiswi. Aku jangan setuju. Gua guru bahasa Inggris. Kalau guru bahasa Inggris, istri harus 3. Oh, iya. Iyalah. Kalau satu is one, Iswan. Oh, iya. 2 is 2, Benar, 3 benar. is 3. Gue ngomong apa lupa tadi? Apa tadi? Ini bukan alumni, Iya. bukan alumni. Oh iya, Tapi Abil ini mahasiswi. bukan alumni, tapi mahasiswi Ayuki. Iya. Apa itu Ayuki? Ininya apa? Prodinya. Prodinya. Manajemen Pendidikan Islam. Wih, keren. Ustazah. Cuma nggak tahu kita nemu dia di mana. Tapi masih satu keluarga besar. Satu, ya, satu atap. Satu yayasan, keluarga besar UKI, dan ternyata ya beginilah kita Bil, abang-abangmu yang menyala ini. Iya. Jauh di bawah jemput. Angkatan berapa? Jauh banget. Gitu Bil.
Baik. Tapi memang kita sebagai santri setelah menjadi alumni, kapanpun kita ngumpul, dimanapun kita ngumpul, apalagi dengan teman seangkatan, ini kan lintas generasi nih. Lintas generasi. Yang diobrolin tuh pasti tentang Pondok. sejarah kita di pondok gitu. Siapa yang pernah ngelanggar? Ternyata itu bagian yang menarik yang sering selalu kita ulang-ulang untuk menceritakan. Membara gitu. Karena kita di pondok itu 24 jam. Beda sama orang sekolah pulang pergi kan. Ketemu masuk jam 7. Pulang pergi. Ya masuk jam 7 pulang jam 12 atau kalau yang sekarang yang Full day. yang full day itu kan cuma sampai jam 4. Kita dari pagi ketemu dia bangun tidur. Mau tidur lagi ketemu dia lagi kan. 4L dong. 4L gitu. Apa Jadi Lo lagi. jadi banyak cerita ketika kita kumpul ya bisa sampai pagi kalau udah cerita begituan gitu. Apa itu begitu kan? Nggak jelas. Kurang tapi anu dah pokoknya gitu. Nggak bakal cukup di durasi. Nggak mungkin cukup di durasi bisa gitu. Dan semua cerita itu tidak akan pernah ditemukan dan dirasakan oleh Abil yang memang backgroundnya bukan pesantren. Pesantren. Sepakat nggak? Sepakat. Tapi Abil ngerasain kan artinya? Ayo mondok. Gimana? Kaderisasi tetap berlanjut. Iya. Harus. Masuk Pak Eko. Nah, Kang Andri, sebenarnya tuh Abil tuh masih betah gitu untuk ngobrol-ngobrol dengan abang-abangku yang lainnya. Ayo udah mulai betah nih. Udah mulai betah nih. Dia udah buka jas kegerahan. Tim yang di belakang layar ini udah masih Emang mereka ada julid, yang nggak mau bilang, ngeliat kita ngobrol "Waktu lama-lama. habis." Udah Woi, ngeditnya capek woi. Waktu habis. Habis, Mungkin alarm bunyi langsung kita cukupkan Siap, aja siap, kali ya. siap. Closing statement dulu kali. Iya boleh. Closing statement dari para abang-abang. Man yu'alikul jaros. Nah, Eh, Manuel Jalan awalan. kita itu setelah lulus itu gambarnya sebenarnya ketika di pondok. Contoh Bang Ipang bagian pramuka sekarang jual atribut pramuka. Saya dulu sekretaris, kemudian sampai sekarang megang media gitu. Dan banyak lagi, iya berhubungan, selalu berhubungan. Jadi untuk para santri tolong cerminkan gitu. Ketika mondok ini Jalan-jalan. bukan Mau jadi traveler. berbuat baik lah. Nanti karena akan jadi gambaran masa depannya akan seperti itu juga gitu. Itu kalau statement dari saya. Jadi habis kangating saya berarti nih. Iya. Saya apa ya? Oke. Saya nggak kepikiran. Buruan waktu. Jadi kalau ya buat alumni aja kan kalau santri nontonnya kan terpas libur. Ya kalau alumni ya udahlah yang udah pada alumni ayo. Kalau yang pada ogah-ogah kumpul lah. Kalian itu dulu 24 jam sama kita orang, jangan pada sombong. Kita kumpul lah gitu. Jadi ya mungkin banyak kesibukan, banyak halangan, rintangan atau apapun. Tapi sebenarnya pasti ada rasa kangen lah di hati. Pasti ada rasa kangen di hati. Dan alhamdulillah IKAPMI sekarang dengan kepemimpinan Bang Andri ini sangat terbuka. Apalagi kita punya base camp nih, kosan kita bersama di rumah. Ibu kos sudah tidur. Iya, ibu kos sudah tidur. Jadi siapapun yang mau berkumpul, yang mau berkontribusi di IKAPMI, kita terbuka. Melalui atap ini semoga bisa tersampaikan. Itu aja sih. Amin. Boleh Kang Andri satu lagi nambahin nih. Pesan terakhir. Wasiat. Kalau saya ingin membumingkan hashtag IKAPMI, bakti alumni, bukti pengabdian untuk pesantren dan negeri. Coba dong, Mars IKAPMI siapa yang bikin liriknya? Ranking 1 mulu. Nyanyi dong. Ranking 1 mulu dia. Apa itu? Baik, terima kasih kepada Bang Ipang, Bang Ating yang Baik. sudah meluangkan waktunya untuk datang ya Kang berbincang-bincang ngobrol-ngobrol santai dengan Abil juga Kang Andri. Juga tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa apakah like, comment, and Share loh, subscribe. Subrek. Deh. Udah lu gitu doang. Woi, salam ke orang Islam. Kayak kemarin dong. Selamat siang. Waalaikumsalam.
Kalau yang disampaikan mohon selamat maaf. sih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.